warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azzatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ketika Allah ingin mengenalkan dirinya terhadap hambanya, maka Allah menyatakan secara kezahiriannya lewat nurullah. Lah di dalam nurullah itu tersebut ada insan, manusia. Jadi wujudnya nurullah itu dunia dan seisinya. Nurullah itu nyatanya Allah. Lah Allah ini bukan nama, bukan sifat, bukan zat. Untuk memperkenalkan dirinya biar dikenal oleh hambanya, maka nyataku Allah, tak wujudnya rupa nurullah. Di dalam nurullah itu dunia dan seisinya. Tapi nurku iku bukan wujud sejatiku. Biar jenengan tahu padang iki asal songko listrik, setrum. Lah setrum menyatakan dirinya biar dikenal oleh manusia di bawah, maka dinyatakanlah wujudnya setrum itu yang berupa cahaya. Lah cahaya itu bukan wujudnya setrum. Seperti ini gak bingung nota? Hah? Bingung no nggih? Aku Allah, wujudku biar bisa dikenal oleh hambaku, tak nyatakan, saya nyatakan secara zahiriyah yang berupa nurullah. Nur cahaya, Allah, Allah berarti cahaya Allah. Lah wujudnya nurullah, bukti nih nurullah itu mana sih? Dunia dan seisinya. Tetapi wujudnya nurullah itu bukan wujudku.
asli masih perguruan tinggi bingung. Tidak hanya TK, tidak hanya SD, perguruan tinggi pun mesti Lah biar enggak bingung, Anda harus sampai pada yang bukan nama, bukan sifat, bukan zat. Sampailah kau ke sana supaya tidak bingung. Kalau cahaya ini bukan wujudnya setrum, biar Anda itu biar tidak gak bingung. Kabelmu udah ikut demoen, pegang. Apa yang terjadi? Mati ya. Baru tahu kau. Biar gak mati, demoen diluk ini. Biar tahu rasanya kalau wujudnya setrum itu ada di kabel bukan cahaya ini. Gini Pak, kita akan mengenal dan tahu alias tidak bingung, pelajari di dalam insan itu ada nyatanya Allah, termasuk sifat 20. Sifat 20 yang kita sebut sebagai sifat wajibnya Allah. Mulai wujud sampai mutakaliman itu dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok pertama disebut sifat nafsiyah. Nomor 2 disebut sifat salbiyah. Nomor 3 disebut sifat ma'ani. Nomor 4 disebut sifat maknawiyah. Pun 4 kelompok ini mempunyai arti tersendiri-sendiri, dan itu ada di dalam diri makhluk hanyalah insan, manusia. Selain daripada manusia enggak ada. Mengapa? Karena satu-satunya makhluk Allah yang sanggup membawa amanah Allah sing ngacung dhisik dahulu itu manusia. Gini, Gusti Allah woro-woro. Tahu woro-woro? Iklan, kasih pengumuman. Di situ ada malaikat, di situ ada jin, di situ ada iblis, di situ ada manusia, di situ ada hewan, di situ ada tumbuh-tumbuhan. Hei makhlukku kabeh, sopo siapa yang sanggup membawa amanah ini? Sing ngacung dhisik sampean aku lho ngomong acung. Semua makhluk selain manusia tertunduk. Semua nggak ada yang berani ngacung kecuali manusia. Apa amanah yang dimaksud? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin kok katut, pada jin gak ikut ngacung nanti.
Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin khunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jin Arab melok ngacung dikai kegeman sampai Ibrit. Tahu Ibrit? Rajane jin. Ojo kate ngeten gak sida. Gak sida. Manusia yang berani untuk membawa amanah, apa amanahnya itu? Akhirnya Allah mohon maaf, dalam satu ayat Allah berkata, woro-woro iki cara zahire durung nyata tapi batine wis nyata, yang namanya makhluk manusia yang disebut Nur Muhammad secara individu. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Loh, ada kaitannya dengan khalifah, pemimpin. Sampai Rasulullah dawuh, setiap diri manusia itu adalah pemimpin. Setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Maksudnya jenengan iki duweni kesanggupan, punya kesanggupan kalau jenengan iki bimbing apa yang ada di dalam diri sampean. Nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainnah. Sanggup sampean, sanggup. Bapak Ibu, sehingga dikatakan illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha, hanya menyembah Allah. Ruhaniyah kita itu hanya menyembah Allah, walaupun aspek apapun jasmaniyah melakukan, ruhaniyah harus menyembah Allah. Bahasa menyembah ini Bapak Ibu bukan terletak di dalam akhlak istimaiyah ibadatul jawareh saja, enggak. Yang dimaksud menyembah ini, ruh ini tidak menyekutukan Allah, tidak mencari iman selain Allah. Saya mengucapkan Allah, jangan kau larikan ke nama sifat dat, jangan. Saya mengucapkan Allah karena di depan umat Islam itu adalah laisa kamislihi syai'un, itu. Ini sing kula maksud. Walaupun secara jasmani sampean itu tidak berdiri rukuk sujud duduk alias sholat miturut umum, jasmaniah sampean beraktivitas apapun, tatkala ruhaniyah Anda bertemu Allah, di situ imannya hanya Allah kemawon, hanya Allah saja, maka itulah yang disebut menyembah. Sebab kalimat menyembah ini disebut benar tatkala yang menyembah sudah tahu dan bertemu siapa yang disembah. Udah. Oleh sebab itu maka Allah meletakkan 20 sifat pada diri Anda supaya Anda mengenali. Inilah sebagai jawaban bahwasanya wa nahru aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, itu lebih dekat daripada urat nadi. Lah inilah yang nantinya kami buka. Mana yang disebut Allah itu lebih dekat daripada urat nadi?
Terus mana yang dimaksud Allah dawuh bahwasanya beliau itu juga di dalam dan di luar, di awal dan di akhir. Ini nanti kita kuak. Bahkan di dalam Ikhya beliau nukil dari, kalau nggak salah, hadits qudsi berkata, man arafa nafsahu, barang siapa yang kenal dirinya, faqad arafa rabbahu, dia akan kenal Tuhannya. Mengenali dalam diri termasuk tidak terlepas dari sifat 20 ini, sifat wajib. Pertama, di dalam diri kita itu ada sifat wajibnya Allah yang disebut nafsiyah. Di dalam sifat nafsiyah itu cuman ada satu sifat. Apa? Wujud. Nah ini wujud. Dalam pandangan syariat, ainul basyariyah, mata zahir fisik ini yang disebut wujud ya ngeten iki. Nggih. Ini pandangan syariat. Sekalipun itu perkara yang diwujudkan, itu disebut wujud. Padahal eksistensinya Allah itu wujudnya atas dirinya sendiri. Kalau kita wujudnya diwujudkan Allah. Paham ya? Wis tak runtute. Jikalau jenengan ini kita manusia wujudnya sebab diwujudkan Allah, berarti kita tidak punya hak mengakui sifat wujud. Nek sik ngelu tak kaya kurma amen mengke. Cek cerdas. Mboten cek ni paham tak gemai kurma. Engko lak kurmane metu. Saya ulang. Eksistensi kewujudan Allah. Mbah, ngerti eksistensi? Mboten ngerti. Aku yo gak ngerti ya. Napa? Keberadaan. Oh ya iki. Aku lagi kenal iki mau. Keberadaan Allah atas kewujudannya itu atas dirinya sendiri. Pemahaman ini. Sel yang ada di nutfah ini loh Pak, yang disebut Nur Muhammad itu. Sel-sel yang ada di nutfah, nutfah itu mani, ya tak? Itulah yang disebut Nur Muhammad. Karena siapa? Ini nanti yang kami sebut sebagai ruh, bahasa gampangannya gitu. Sehingga kita melihat dengan mata telanjang kita tidak tahu. Mungkin di dunia kedokteran bisa dilihat dengan sebuah alat mungkin yang namanya mikroskop. Mbah, mikroskop itu genteng dikai kaca niku lho mikroskop. Pun paham Mbah nggih? Nggih. Lah wonten nanten grosame ana genteng terus dibolongi diweni kaca. Bunder nggih niku mikroskop. Wis ngoten mawon, cek gak bingung-bingung Mbah. Itu nanti akan terdeteksi, terlihat. Namun tidak bisa tahu sejatinya wujudnya piye, paling blendung bintik ngoten. Inilah Bapak Ibu yang kusebut Nur Muhammad.
Hanya dengan inilah adanya dirinya itu, mohon maaf, kalau bahasa hakikatnya sifat wujudi Allah tanpa ada yang mengadakan, karena dirinya sendiri. Sampean ojo tarik ning syariat, nek sampean tarik ning syariat lah Allah endi ngono. Jari iku katanya itu datangnya sendiri. Iki tak proses sampean. Jikalau tidak ada itu, tak akan wujud manusia. Tak akan wujud manusia. Padahal makhluk manusia itu sesuatu yang diciptakan, sedangkan Allah yang menciptakan. Pertanyaannya, apakah itu boleh disebut Allah? Jenengan ojo kakean polah. Tahu gak kakean polah? Jenengan jangan kakean polah. Wis bahasa Indonesia no. Anda jangan banyak tingkah mengatakan itu Allah, jikalau Anda itu belum fana. Nggak boleh. Yaiku yang dimaksud aku itu nanti di situ. Anda jangan mengucapkan aku Allah di luar, jikalau Anda tidak siap resiko apa yang akan menghujatmu. Jangan. Anda akan mengatakan itu Allah manakala Anda sudah kefanaan keakuan dirimu, baru punya hak untuk mengatakan. Jadi manusia siapapun tidak punya hak untuk berkata aku Allah. Nggak punya, nggak boleh. Yang boleh itu yang sudah kefanaan keakuan diri, barulah di situ berhak untuk berkata. Wis balik yang sifat wujud. Sifat wujudnya Allah itu ditampilkan terhadap diri insan. Ojo kondo-kondo. Ya roh itu. Tapi roh iku dudu Allah. Duh, panas ndas gugus. Wis disiapin ngombe dah. Ya wis, ngombe. Wis sampean gathukno bingung iki mang ambek kalimat niki sing kula waca dilungkas. Kula wacane. Orang ahli hijab kita yang belum sampai ke ahli makrifat itu mengatakan, punya prinsip akidah, keyakinan wujudnya Allah itu diyakini karena adanya wujudnya selain Allah, yaitu nurullah, yaitu dunia dan seisinya. Saya ulang, kita ahli hijab itu punya prinsip akidah keyakinan bahwasanya wujudnya Allah itu diyakini ada dengan adanya selain Allah. Sehingga yang dia pandang, dia saksikan, dia imani, dia didepankan, itu adalah wujud selain Allah. Akhirnya sampai kapanpun kita sebagai ahli hijab
tidak akan pernah tahu sejatine wujude Allah dengan hakul mubin, dengan nyata, nggak bisa, alias gelap, alias wujudnya Allah itu gelap di mata kami sebagai ahli hijab. Saya tidak berbicara belakrak. Apa sih belakrak itu, Pak? Meluas, apa sebabnya? Kok gak tahu? Wis, udah. Babnya bukan di situ. Saya babnya wujud. Sampai kapanpun kita akan mengatakan bahwasanya Allah itu gaib, tidak hakul mubin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin, tidak bisa. Nyatanya Allah itu tidak bisa kita buktikan. Justru ketika saat kita mendahulukan wujudnya dunia inilah Bapak Ibu, akhirnya wujudnya selain Allah sebagai hijab, tutupnya basiroh kita, akhirnya Allah tidak nyata. Udah. Sehingga kami simpulkan wujudin dunya saisine sebagai bukti atas wujudnya Allah, sebab wujudnya dunia ini yang mewujudkan adalah Allah. Satu. Nomor dua, engko sampai hubungkan kali keterangan sing depan wau. Nomor dua, disebut sebagai ahli syuhud. Ini ahli syuhud itu ahli di mana sudah kefanaan diri, sudah kenal diri, dirinya sudah kenal, sudah tahu dirinya. Ini ahli syuhud. Berhubung ahli syuhud itu sudah kefanaan dirinya makhluk dan atau kefanaan makhluk lainnya dalam pandangan basirohnya, maka yang nyata, yang tanpa wujud itu wujudnya Allah, dan wujudnya Allah itu dijadikan sebagai prinsip bukti akidah ketidakwujudnya selain Allah termasuk dirinya. Sik bingung, sik mumet ngicak, umbi kopi mon cak, estu umbi kopi mon sik. Nek jenengan tasih bingung Pak, nyuwun sewu, ampun dipaksa, daripada anak kini gendeng dadi gawe. Pun nyantai mawon. Pun kula wangsuli. Ahli syuhud. Ahli syuhud itu siapa? Ahli hatinya itu persaksiannya sudah benar. Asyhadu an la ilaha illallah, itu sudah benar. Tidak ada yang kusaksikan, kuimani, kupuja dan kupuji dan kusembah kecuali Allah. Jadi persaksian sampai itu dikatakan benar kalau kita sebagai si penyaksi itu tahu wujudnya Allah. Lah berhubung ahli syuhud ini sudah dibuka perkara yang menutupi basirohnya oleh Allah, yaitu masyiwallah, dunia dan seisinya sudah tiada, maka nyatanya Allah. Kalau sudah ahli syuhud ini sudah di situ, maka dia akan memakai burhan atau dalil bahwasanya nyatanya wujudnya Allah itu sebagai bukti atas ketidaknyatanya wujudnya selain
Nek sih bingung wis ngadep nang ngarep. Iki lak kosong Pak ya. Niki kosong. Mengapa kita mengatakan ini kosong? Sehingga kita mengatakan tidak wujud. Justru malah kita mengatakan ini yang wujud. Tembok, pokoknya makhluk itu semuanya itu wujud. Mengapa kita katakan iki kosong? Karena kita tidak tahu ini. Mengapa kita mengatakan tidak tahu ini? Karena kita melihatnya ini. Ketika kita melihat ini, akal yang kita buat, yang kita jadikan pedoman akidah ini, maka ini gak nyata. Akhirnya kita mengatakan kosong. Wis ben gak mumet melih niki korean tak tutupi kupluk benterno lampune niki selama belum dibuka nggak akan nyata wujudnya korean. Meripat sampen kali 2 kurang terima ke ono kene merentul selama kupluk iki gak dibuka nggak akan nyata wujudnya Isi bingung? Nah, mulai cair iki. Mari mangan kurma imang. Ngaji babakan ilmu akhirat iku ora kena dipaksa. Enggak boleh dipaksa. Nyantai mawon. Makanya nggak apa-apa sampean rokokan, sampean ngopi, sampean opo, terserah. Ibu sing biasa rokokan, sampean rokokan bu, gak usah sini. Lu ada loh, tahun berapa itu ada jamaah yang perempuan yang perokok, gak usah malu-malu, rokok aja, nggak ada masalah. Tapi Anda jangan coba-coba kalau ngaji ilmu dunia syariat rokokan digemplang sandal lambean. Mboten angsal. Jangankan merokok, menjatuhkan pulpen aja nggak boleh kok. Ngoten. Bon. Inilah gambaran kita sebagai ahli hijab. Kita sudah yakin lewat Al-Quran yang disampaikan para alim bahwasanya dunia dan seisinya umat Islam ini makhluk yang menciptakan adalah Allah. Wis yakin. Oke. Sama dengan ini. Jenengan saya kasih tahu Pak Bu di dalam kupluk iki ada korean. Nyambut koreane liyo ya. Ya gak buka niki kula. Amin. Nggih. Matur suwun. Yun sewu. Iman kita dididik lewat tauhid la ilaha illallah. Saya kasih tahu jenengan Pak Bu di dalam kopiah ini ada korean. Pak Bu, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Jenengan sudah percaya? Sudah. Terus saya tuntut jenengan, Allah yang mana yang ku maksud, korean yang mana yang ku maksud tadi. Pertanyaan saya, masihkah jenengan ini berhenti di dalam iman yang katanya? Jari sapa Gusti Allah iku Tuhane awak dhewe. Wong Islam, Quran yang disampaikan oleh ulama jare nih sama. Kata siapa kau kalau di dalam kopiah ini ada korean? Katamu klason.
Oh iya. Pertanyaanku, masih tetapkah kau berdiam diri? Imanmu itu katanya. Terserah jenengan. Kalau jenengan masih tetap di situ, mohon maaf, sampai kapanpun Anda sepanjang masa jenengan tidak akan pernah tahu bagaimana nyatanya Quran. Nggak akan pernah. Sehingga ketika jenengan melakukan apapun, yang kau lihat itu hanya kopiah. Dilihat dari belakang kopiah, depan kopiah, dari manapun kopiah. Artinya walaupun jenengan ikut disebut al-ubad, ahli ibadah, ya ahli ibadah, 5 waktu oye, sunah qobliyah ba'diyah oye, sholat sunnah bengi sampai berapa sunan 1000 rakaat yo oye, apalagi ditambah sholat taraweh oye, di depan sendiri, kadang-kadang ngimami, ya gak ono makmumi, ya. Kadang-kadang jenenge kemajuan. Hari pertama kebek, hari kedua kemajuan ada, habislah tinggal imamnya sendiri. Tapi nek Jaya Baru mboten bendino kebek ya. Bon, ini harus kita ungkap. Kita kuat di belakang, di balik daripada kopiah itu mana sih wujudnya? Kita ungkap di balik Nurullah itu ada siapa? Yang dimaksud Allah kang sejati itu harus kita ungkap. Makanya hadits qudsi Allah katakan, sing sapa wongi barang siapa kenal dirinya itu siapa, maka dia akan kenal Tuhannya. Kita akan menguak isi sifat wajibnya Allah di dalam diri kita sebagai manusia. Lah, wujud itu yang mana? Yang disebut sifat wujudnya Allah itu yang mana? Apakah jasmani ini? Bukan. Mana ruh dalam dirimu. Wis gak apa-apa. Kemarin dulu itu kayak perdebatan ulama syariat ambek ulama tasawuf. Tapi sampun klarifikasi, saya gak menyebut siapanya ya. Satu yang mengatakan bahwasanya ruh itu makhluk, dalile yo eneng, dalile yo ono. Memakai kalimat kholaqo. Ning Quran memakai kholaqo. Berarti ruh itu sifatnya yang diciptakan, berarti ruh itu makhluk. Ulama ahli tasawuf mengatakan bukan makhluk. Punya dasar, punya wanafakhtu dan kutiupkan ruhku. Nah, wis mulai ndase iki pecah iki. Kutiupkan ruhku, padahal Allahu bila ruhin, Allah tanpa nganggo ruh. Allah iku tanpa roh. Wujude Allah iku gak katik roh kaya sampean kali kula. Supaya apa? Ana bedane nek makhluk iku biruhin, nek Allah iku bila ruhin. Sampeyan dibujuki ngandel ya. Jadi sifat wujud Allah yang tertanam di dalam diri insan itu ada pada diri ruh. Makanya kenali ruhmu itu. Kenali ruh iku ya apa sih? Yun sewu, istilah bahasa ruh itu ada 2 rupa. Satu
ar-ruh al-haq, satu ar-ruh bila hak. Lah bila hak iku berarti yang bukan asli wajah ruh. Sehingga Allah katakan dalam satu ayat, ulaika, mereka iku kal an'am, rupanya kal an'am seperti kilpat. Sikil papat. Sopo sikil, opo sikil? Sikil papat itu siapa? Yaitu dirimu itu yang mbak-mbek itu. Bahkan balhum adol, ulaika kal an'am balhum adol. Itu sebetulnya sifat, Pak. Sifat karakter diri kita sebagai manusia, wujudnya ruh itu seperti hewan, yaiku mau. Sesuklah jenengan nek Gusti pas waktu sampai zikire sirul asr sudah mancep, terus Gusti Allah buka kasab jenengan, sampai ndelok wong sing sipate iku mang nyun sewu jahat, sifate iku mau sifat jelek iku sik melekat, mboten rupa menungso deh. Bisa kiri guguk ya, pokoknya hayawan. Ini pernah terjadi terhadap kakanda saya ipar. Mungkin jenengan yang daerah Pasuruan kenal. Saudara saya itu semuanya 12. Akeh. Ngoten nggih. Wong biyen nggih. Makanya saya sendiri paling tidak harus 25 gitu. Cekak kalah mbek wong tuwa. Saudara saya yang pertama, lu gampang Pak, 25 gampang. Sampai wis kekitung piro iki? Lah lebih dari 25 to niki. Nek urusan anak kandung gampang, kepingin 25 gampang. Wong sak cerotan iku ribu-ribuan kok nggih to? Kala-kala yang ngomong orang besar, sing durung balik aja rungokno lho ya. Nah, berbalik. Ini kakak saya yang barep, apa bahasa Indonesia barep? Yang pertama itu perempuan. Itu dinikah putrane Mbah Urip. Tepatnya di desa Kecamatan Rembang, desa apa Pak? Pekoren lagi. Celukane bapak iku Mbah Urip. Punya anak pertama itu ada anak yang namanya jenengan nek tepang iku celukane Mbah Dul Muhin. Kenal nggih? Kiai Muhaimin, Abdullah Muhaimin. Panggilane kadang ana sing manggil Mbah Dul, Gus Muhin. Nah. Ya ini punya adik namanya Khazinatul Asror. Itu dipek mantu abah. Dipek mantu abah, orang dulu lho. Ya ora eneng pacaran loh. Digathukno ngoten. Wong tua, orang tua sama orang tua des ngoten nggih. Anak iku wis gak ngerti apa-apa. Lah, ketepatan beliau itu dibuka kasyaf dening Allah. Ketika masuk masjid tidak rupa manusia.
badannya badan manusia tapi berkepala macam-macam. Intine hewan. Akhirnya enggak jadi Jumatan, pulang ditanya Abah, "Ana apa Zen? Kuwi kok gak Jumatan?" "Niku wau lho kok ya. Tiang-tiang mboten rupa tiang, bukan tiang niki lho ya. Orang-orang bukan rupa manusia tapi rupa hewan." Oh, berarti maksudnya iku Pak, sifat karakter kita ketika sholat itu, sifat kita masih muncul sifat yang celah. Ada yang berkepala ular, ulo nih loh, ular, macem-macem. Artinya bagi siapapun kita yang belum kenal dirinya, pasti karakter sifat kita seperti hewan. Tapi aku gak ngomong jenengan hewan kabeh, ora ya, mboten. Nah, kasaf ini bisa dibuka oleh Allah ketika jenengan ini mulai tanggal 17 nanti ke atas, itu urusan Allah. Akan tetapi jenengan jangan kaget. Pokoknya jangan takut, jangan kaget, wis ngoten mawon. Bagi jenengan yang dibukakan pintu mukasyafah. Ingat pendidikan tadi sore. Jenengan iki dibimtek oleh Allah sebelum menjadi kepala desa, dibimtek bagaimana cara menjadi kepala desa yang benar. Sebelum jenengan ini nanti di rumah dijadikan Allah sebagai guru akhirat, jenengan dibimtek oleh Allah terlebih dulu bagaimana cara jenengan ini tugasnya sebagai guru akhirat terhadap santri-santri panjenengan. Makanya tadi yang belum mendengarkan, kami harap siaran tunda jenengan buka. Ada 7 kalau nggak salah atau 8 tugas kita sebagai guru akhirat. Lah, dengan adanya Gusti Allah membintek inilah Bapak Ibu, sebetulnya beberapa tujuan diantaranya adalah untuk supaya Anda mengenal diri Anda itu siapa, ruhaniyahnya bukan jasmaniah. Siapa sih saya ini? Bukan jasmania tapi ruhania. Dengan begitu Anda akan paham nanti bagaimana sih sifat wujudnya Allah yang ada pada diri manusia. Itu kami sebut wahwa ar-ruh. Ruh itu. Tapi mohon maaf, ini kalau sampai sandingkan dengan teori hukum syariat mesti tabrakan. Karena hukum syariat itu mengatakan ruh adalah makhluk dan ini juga ada hujjah dalilnya ning Quran. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jelas. Sepanjang itu tidak kekal, itu disebut makhluk. Termasuk ruh. Dikatakan tidak kekal, di dunia ini pasti akan mati. Tapi ulama ahli tasawuf mengatakan ruh itu kekal. Ruh itu kekal. Padahal sing kekal iku Allah. Lah kok ana surga khalidina fiha abada. Lah ngoten ta? Lah siapa di dalam surga itu? Katanya selain Allah tidak nek dipikir memang ngaji iki ya bingung Pak. Oleh bingung sebab jenengan kali kula sudah kadung ke doktrin dengan sesuatu yang aslinya tidak wujud, wujudnya wujudkan. Niki ngarakno munyer. Kegandolan iki lho Pak, kegandolan makhluk iki lho ngarakno kita itu isih bingung.
Sehingga keimanan kita belum bisa ke ihsan. Keimanan kita belum bisa ke ihsan di ainul basyirah. Dereng saged, belum bisa. Sebab keimanan kita berhenti katanya-katanya. Lah, untuk supaya tidak katanya, akhirnya kita dikenalkan tauhid la ilaha illa anta. Dihadapkan di depan panjenengan. Wujudnya Allah dihadapkan di depan panjenengan. Bapak Ibu, ketika sampan kali kula ini sudah tidak lagi ingin duduk manis di tauhid Allah dan huwa, alias sampai naik ke anta, maka otomatis dalam diri jenengan itu ada pangroso kalau Allah itu dekat. Iman sampean itu ada satu kerinduan untuk bertemu pada korean yang sebetulnya. Akhirnya apa? Gusti Allah buka, Gusti Allah menghilangkan, mensikap tutupnya korean tadi yang kami sebut sebagai makhluk, yang kami sebut sebagai makhluk apapun. Lah, ketika saat itu disikap oleh Allah, Allah punya alasan. Ada sebab musababnya, asbabun nuzulnya. Mengapa satu hamba itu disikap oleh Allah, satu hamba tidak disikap? Itu ada alasan tersendiri. Bukan kita yang mensikap dan menghilangkan keakuan kita, bukan. Ada beberapa alasan mengapa Allah mensikap atau membuang seluruh tutup-tutupnya korean itu tadi. Pertama, kembali lagi kepada keterangan yang lalu, kita menerima tentang ajaran dinut tauhid, lalu kita mengamalkan dengan istiqomah. Berarti di saat berjalannya waktu, hati kita terus berzikir pada Allah. Itu loh alasannya mengapa Allah itu mendatangkan cahaya makrifat, yang fungsinya cahaya itu untuk membuang dan menghanguskan seluruh apa yang menggelapkan hati jenengan. Ini yang menggelapkan hati jenengan adalah perkara-perkara selain yang disebut masyiwallah.